Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang susunan upacara pembukaan latihan pramuka penggalang. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Contohnya yaitu tongkat. Tongkat itu minimal ada 9 karena nanti akan dijadikan tripod 3 buah, dan untuk tiang benderanya itu nanti dibutuhkan minimal 3 untuk penggalang. Terus tali temali, tali pramuka yang biasanya warna putih itu minimal panjangnya 5 meter. Selanjutnya adalah teks Pancasila dan teks Dasadharma. Untuk petugas sendiri, yang pertama harus ada pratama. Pratama adalah pemimpin utama yang nantinya akan dijadikan sebagai pemimpin di upacara. Yaitu selanjutnya adalah pengibaran bendera, dibutuhkan 3 orang. Lalu pembaca Dasadharma dan pembina upacara serta pembawa teks Pancasila. Yang pertama, sebelum upacara dimulai itu ada namanya pra upacara. Jadi masing-masing pemimpin regu menyiapkan barisannya, kemudian dilaporkan kepada kakak pembina, yaitu nanti sebagai pembina upacara. Setelah melaporkan semua masing-masing regu melaporkan ke kakak pembina, nanti kakak pembina memberi aba-aba. Mereka semua pasukan berbaris di lapangan membentuk angkare. Setelah itu nanti petugas atau pemimpin regu berada di barisan paling kanan untuk menyiapkan pasukan. Pratama mengambil tempat di tengah lapangan. Lalu pemimpin regu melaporkan anggotanya dalam barisan sambil memeriksa kebersihan. Setelah itu, para pemimpin regu kembali ke tempat, yaitu sebelah kanan pasukan. Kemudian, pratama itu menjemput atau mencari kakak pembina sekaligus laporan, tetapi menjemputnya ini dengan kata-kata santai. Misalnya, kakak pembina, upacara sudah siap. Ayo silahkan, ayo kakak menuju ke lapangan. Setelah itu kakak pembina menuju ke tengah lapangan. Setelah kakak pembina menuju ke tengah lapangan, pratama melaporkan atau menyerahkan jalannya upacara kepada kakak pembina. Sebelumnya harus dilakukan dulu penghormatan. Setelah kakak pembina menerima laporan dari pratama, kakak pembina memimpin jalannya upacara. Yang pertama dilakukan yaitu pengibaran sang merah putih. Jadi kakak pembina nanti memerintahkan petugas bendera untuk mengibarkan benderanya dengan cara seperti ini. Sebelumnya harus ada seperti kata-kata dahulu, misalkan bendera Indonesia adalah bendera yang paling penting. Harus dikibarkan setinggi-tingginya di seluruh pelosok negara Indonesia. Penggalang, kibarkan benderamu. Lalu untuk petugas bendera, maju 1 langkah dengan bilang siap. Kemudian mengibarkan bendera sang merah putih. Setelah pengibaran sang merah putih selesai, kakak pembina membaca teks Pancasila yang telah diberikan teksnya oleh petugas. Jadi harus ada 1 petugas yang berada di sisi kakak pembina. Setelah itu nanti teksnya diberikan kepada kakak pembina. Dan nanti diikuti oleh semua peserta. Setelah pembacaan teks Pancasila selesai, ada 1 lagi petugas pembacaan Dasadharma. Dasadharma ini tidak dibaca, melainkan dihafalkan.
Setelah selesai pembacaan dasar dharma, kakak pembina memberikan amanat, tetapi amanatnya tidak boleh terlalu panjang, harus santai. Misalkan adik-adik semuanya, kita akan melakukan latihan pramuka pada siang hari ini. Silahkan melakukan kegiatan pramuka dengan bersungguh-sungguh. Seperti itu contohnya. Kemudian ada pembacaan doa yang dipimpin oleh pembina upacara. Setelah doa selesai, pembina kembali menyerahkan tugas pembubaran upacara kepada pratama. Jadi pratama masuk kembali. Sebelumnya pembina upacara atau kakak pembina itu memberikan kode kepada pratama bahwa pratama harus menuju ke tengah lapangan lagi untuk menerima penyerahan, bagaimana cara penyerahan untuk menyelesaikan upacara latihan tersebut. Kemudian pratama melakukan penghormatan kepada kakak pembina yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Setelah itu, kakak pembina meninggalkan lapangan upacara dan pratama mengambil alih semua pasukan untuk membubarkan pasukan. Setelah itu upacara selesai. Itu tadi adalah upacara pembukaan untuk latihan penggalang. Beda lagi dengan nanti sore harinya dilakukan adalah upacara penutupan latihan penggalang. Sama saja petugasnya seperti itu. Bedanya jika dalam penutupan tidak dilakukan pembacaan Pancasila dan pembacaan dasar dharma, hanya upacara penurunan bendera saja. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.